Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu program Ta'lim wa Ta'allum. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah lagi dan lagi kita perbarui syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini Allah SWT selalu curahkan rahmat, taufik, maghfirah, hidayah, sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan program kita. Sekarang hari ini adalah pada bab keutamaan menginfakkan harta. Saudaraku, di sini cuaca hujan, jadi suaranya agak bising karena suara tetesan-tetesan air hujan. Tapi tidak masalah, insya Allah taklim kita lanjutkan terus. Hari ini yaitu keutamaan menginfakkan harta sampai kepada ayat yang ke-21 dalam Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Keterangan Qatadah rahmatullah alaih berkata bahwa yang dimaksud perniagaan yang tidak akan rugi adalah surga, yang tidak akan rusak selamanya dan tidak akan hancur. Dan yang dimaksud menambah kepada mereka dari karunia-Nya adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam kitab Durrul Mansur. Adapun yang diisyaratkan oleh Qatadah rahmatullah alaih adalah ayat yang terdapat dalam surat Qaf. Di dalamnya Allah SWT berfirman, lahum ma yasha'una wa ma lahum mim mazid. Bagi mereka, para penghuni surga akan mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Dan selain itu, dari sisiku ada tambahan lagi bagi mereka yang aku karuniakan kepada mereka. Quran surat Qaf ayat 35. Mengenai tafsir ayat ini, banyak sekali perkara-perkara yang indah yang disebutkan dalam beberapa hadis yang perlu dijelaskan dengan panjang lebar. Di antaranya, yang paling berharga adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti penghuni surga itu bisa melihat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini termasuk karunia yang luar biasa. Dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala berulang kali, yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beruntung. Kekayaan yang sangat banyak itu diperoleh hanya dengan usaha yang sedikit, yang tidak perlu menanggung kesusahan, yaitu jika membelanjakan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sedangkan perkara-perkara tersebut juga menyenangkan di dunia ini,
Beberapa kisah mengenai memperbanyak membaca Al-Quran telah diceritakan sebelumnya, dan kisah-kisah lainnya telah dikutip dalam Fadilah Quran. Hendaknya semua itu dibaca dengan penuh perhatian. Ayat yang ke-22. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Keterangan. Di dalam ayat ini telah disebutkan mengenai sifat-sifat orang yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan untuk mereka karunia dari sisinya. Sedangkan karunia-Nya itu lebih baik dibandingkan kenikmatan dunia. Para ulama menulis bahwa dalam ayat-ayat ini, yakni memulai dari ayat lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, secara berurutan menjelaskan tentang sifat-sifat khusus para khulafaur rasyidin dan keadaan pada masa mereka. Di samping itu juga menjelaskan keadaan khalifah dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu hingga zaman Ali radhiyallahu, bahkan sampai ke Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dari keadaan ini diingatkan tentang sifat dan keadaan berlangsungnya kekhalifahan mereka. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa di akhirat bagi khulafaur rasyidin disediakan berbagai kenikmatan yang dijanjikan. Dan dari umumnya lafaz diketahui bahwa janji itu juga bagi orang-orang yang berusaha mewujudkan sifat-sifat itu ke dalam diri mereka. Alangkah baiknya seandainya orang Islam memiliki semangat agama dan memiliki semangat untuk mempelajari dan menerapkan akhlak yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi pada hari ini akhlak orang-orang Islam dalam keadaan merosot, bahkan sudah jatuh, sehingga orang-orang non-muslim sangat benci terhadap Islam jika melihat orang-orang Islam. Orang-orang miskin atau orang kafir tidak mengetahui bahwa akhlak Islam pada hari ini tidak ada dalam diri orang Islam. Mereka menganggap bahwa akhlak Islam adalah sebagaimana yang mereka lihat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengadu. Ayat yang ke-23. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Dalam ayat-ayat sebelumnya telah diterangkan mengenai sifat-sifat khusus orang yang sempurna imannya. Di antara sifat khusus mereka adalah bahwa mereka sangat sering memberikan sedekah, seakan-akan sedekah itu telah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa yang dimaksud dalam harta mereka adalah hak selain zakat, yakni dengan hartanya ia juga memperkuat tali silaturahmi, menjamu tamu, atau menolong orang-orang yang tidak mendapat bagian apa-apa atau orang miskin, Masya Allah, termasuk menjamu tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dalam harta mereka adalah hak selain zakat, yakni dengan hartanya ia juga memperkuat tali silaturahmi, menjamu tamu, atau menolong orang-orang yang tidak mendapat bagian apa-apa, dalam kurung miskin.
Mujahid rahmatullah alaih berkata bahwa maksudnya adalah kewajiban selain zakat. Ibrahim rahmatullah alaih berkata bahwa mereka menganggap di dalam harta mereka itu ada hak selain zakat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa mahrum adalah orang yang keadaannya buruk. Ia mencari dunia tetapi dunia berpaling darinya. Dan ia tidak meminta-minta kepada manusia. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa mahrum adalah orang yang tidak memiliki bagian dalam baitul mal. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa mahrum adalah orang yang berada dalam kesempitan, yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi keperluannya. Abu Khilafah radhiyallahu an berkata bahwa di Yamamah ada seorang laki-laki. Suatu ketika datanglah banjir yang menghanyutkan semua harta kekayaannya. Maka seorang sahabat radhiyallahu an berkata bahwa orang itu adalah orang yang mahrum. Maka orang itu supaya diberi bantuan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang miskin bukanlah orang yang ditolak oleh satu suap makanan, yakni ia meminta sedekah dari satu pintu ke pintu yang lain. Tetapi miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi keperluannya. Dan orang-orang pun tidak tahu keadaannya bahwa ia perlu dibantu. Orang inilah yang sebenarnya mahrum. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam harta ada hak selain zakat. Dalam kitab Durrul Mansur. Hadis ini akan dijelaskan dalam urutan hadis ke-16. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Bukanlah menghadapkan wajah kalian itu suatu kebajikan. Sebagian kecil keterangan ayat ini telah ditulis di ayat kedua dalam kitab Durrul Mansur. Di dalam ayat ini disebutkan secara terpisah mengenai memberi orang miskin dan membayar zakat. Ayat ini menganjurkan supaya orang tidak hanya merasa cukup dengan membayar zakat, tetapi hendaknya juga membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada hari ini hanya menunaikan zakat saja sudah kita anggap sebagai musibah. Berapa banyak orang Islam yang tidak menunaikan zakat, tetapi untuk menyelenggarakan pesta perkawinan dan resepsi yang sia-sia, mereka rela menggadaikan rumah. Sehingga di dunia ini harta mereka akan habis dan di akhirat mereka akan ditimpa musibah karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT, demikian taklim hari ini. Sudah 3 ayat kita bacakan. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita share video ini ke teman-teman kita, grup-grup kita, agar tahu bahwa hakikat daripada kehidupan dunia, hakikat daripada harta, hakikat daripada diberinya kita rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah SWT, untuk sempurna majelis kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.